Apa sebetulnya makna dari pemberian tiket terhadap putra sulung Presiden Joko Widodo itu Gibran Rakabuming Raka untuk kemudian maju di Pilkada Solo 2020 ya? Kita akan tanyakan langsung dan diskusikan dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ini ada Wali Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, sekaligus Ketua DPC PDIP. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, ada juga Pak Nusirwan, Ketua DPP PDIP. Selamat pagi Pak Nusirwan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung juga bersama kami pengamat politik Mas Adi Praitno. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi kita. Iya, saya mau ke Pak Wali dulu deh. Pak Wali Kota Solo, responnya seperti apa Pak dengan jadi begini, tiket kalau dengan dari saya, PDIP? posisi saya sebagai Ketua DPC, jangan Wali Kota. Ya. Gimana? Halo? Halo Ya, Pak, iya. Silakan, Responnya Pak. seperti apa Pak sebagai Ketua DPC PDIP? Tadi sudah saya sebutkan di awal. Responnya dengan tiket yang diberikan PDIP kepada Mas Gibran ini seperti apa? Ya, sebetulnya kalau secara struktur organisasi, tentunya kecewa pasti ada. Hanya saja karena saya ini kader partai yang harus taat dan patuh terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan, ya apapun harus saya terima. Pahit manis harus saya terima dan harus dilaksanakan. Itu yang dirasakan oleh semua kader tentunya. Tetapi kami tidak boleh untuk larut begitu kecewanya. Namun kita harus menjalankan apa yang diperintahkan Ketua Umum Partai untuk melaksanakan dan memenangkan calon wali kota dan wakil wali kota tanggal 9 Desember yang akan datang. Pak Rudi, boleh nggak share gitu atau cerita waktu pertama kali Pak Rudi dan jajaran DPC PDIP Solo menerima informasi ini kapan? Kemudian siapa yang memberitahukan? Ya, saya hari Rabu dipanggil, saya menghadap ke istana, sampaikan bahwa rekomendasi jatuh ke Mas Gibran dan Pak Teguh itu, dan tentunya kembali lagi dalam hati kecil batin saya ya sudah, karena semua yang menentukan itu adalah Ketua Umum partai ataupun DPP partai, sehingga saya punya kewajiban untuk melaksanakan dan memenangkan. Itu yang terkira dalam pikiran saya. Di istana tuh berarti yang memberitahu langsung Pak Presiden? Ya Pak Presiden sebenarnya kan dari informasi dari Mas Pramono Anung atau siapa kemarin yang sampaikan seperti itu. Pak, kalau melihat sejarahnya kan Pak Ahmad kan sudah lama nih ya mau diajukan gitu, dimajukan oleh DPC PDIP gitu. Kemudian Rabu kemarin akhirnya Bapak menerima informasi bahwa rekomendasi diberikan kepada Gibran. Hari Jumat, rekomendasi diberikan hari Jumat. Iya. Pak Presiden atau DPP Pusat tuh ngasih tahu nggak sih Pak alasannya kenapa? Oh, enggak ada alasan yang disampaikan. Yang ada adalah saya diundang hari Jumat ke DPD, meeting Zoom untuk mendengarkan calon kepala daerah, dan sementara diberi rekomendasi internal. Yang disampaikan seperti itu. Biasanya kalau rekomendasi itu langsung ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen. Namun ini ditandatangani oleh Ketua DPP, Sekjen, dan Ibu Mega mengetahui untuk sementara rekomendasi internalnya adalah seperti itu. Nah, sehingga saya sudah sampaikan bahwa saya bersama-sama dengan jajaran pengurus partai sudah melakukan peraturan partai nomor 24 tahun 2017 tentang proses penjaringan dan penyaringan. Nah, sehingga Pak Purnomo dan Pak Teguh ini dicalonkan oleh pengurus anak ranting PAC dan DPC. Ketika berkas ini saya kirim ke DPP partai, ya tahu-tahu Mas Gibran mendaftar lewat DPD dan
DPP partai, itu aja yang sebetulnya yang terjadi. Iya Pak Rudi, DPC tadi Anda sebutkan merasa kecewa kan dengan keputusan ini, tapi kemudian hasil terakhirnya adalah Mas Gibran kemudian namanya yang diberikan tiketnya. Apa ya kira-kira kalau menurut Pak Rudi pertimbangannya kenapa ini bisa terjadi? Ya karena semua hasil kongres itu kan memberikan hak prerogatif terhadap ketua umum, sehingga segala sesuatu itu yang menentukan adalah rapat DPP dan diputuskan oleh ketua umum PDI Perjuangan. Artinya dalam hal ini, artinya Pak Rudi, ya artinya dalam hal ini kalau jabatan Anda ketua DPC tidak dilibatkan begini ngobrol gitu soal pertimbangan dan lain sebagainya. Tidak. Mutlak begitu ya Pak ya? Ya, tentunya rapat DPP partai sana ya saya sempat dipanggil saja, namun pemanggilan saya itu kan mesti semua nanti tergantung di ketua umum, saya paham itu ketua umum lah. Saya sendiri mengikut sebagai kader partai ini kan sudah 43 tahun. Tentunya pahit getir, manis sudah saya rasakan, dan saya orang ataupun kader ya patuh terhadap perintah ketua umum. Ini merupakan hak prerogatif dari ketua umum PDIP tadi disebutkan oleh Pak Rudi. Kalau Mas Adi melihatnya maknanya seperti apa? Kalau saya sederhana kita melihatnya, ini adalah bagian dari hukum besi oligarki partai politik. Jadi hukum besi oligarki itu adalah bahwa setiap keputusan politik yang cukup strategis itu hanya ditentukan oleh sejumlah elit yang ada di level pusat partai politik. Jadi struktur partai di bawahnya di level provinsi, kabupaten, dan kota itu harus menerapkan sistem ketaatan robotik. Kalau kita orang Islam menyebutnya samikna wa ta'na. Ini yang kemudian sepertinya terjadi apa yang di Solo dengan rekomendasi Mas Gibran. Dulu kan kita tahu bahwa rekomendasi teman-teman DPC Solo itu sudah selesai. Pak Ahmad Purnomo, cuman karena ada konstelasi politik yang berubah dengan masuknya Mas Gibran, maka DPP di level pusat kemudian dalam tanda kutip ini kemudian mengambil alih semua dinamika yang terjadi. Hari ini keputusan yang menunjuk Mas Gibran maju sebagai calon wali kota Solo meneguhkan partai politik itu ya adalah satu kekuatan politik yang memang hanya dikendalikan oleh sejumlah elit di level pusat. Di bawahnya harus mengikuti prosedur itu secara damai, mengikuti prosedur itu dengan indah tanpa protes apapun. Itu yang saya tangkap sebenarnya. Yang kedua, ini menarik gitu ya, di bawah itu menginginkan Ahmad Purnomo, kemudian di atas itu menginginkan Mas Gibran. Cuman memang hebatnya ini partai PDIP gejolaknya tidak terlampau kelihatan saat ini. Karena kemudian Pak Purnomo, Pak Rudi, dan basis-basis konstituen lainnya yang terkait di Solo kemudian diundang dan diajak berdiskusi oleh teman-teman DPP, bahkan ada sebagian yang ke istana. Cuman memang ada yang sedikit menyayangkan. Kenapa kalau ngomong soal wali kota Solo ini, calon wali kota Solo misalnya harus bicaranya di Istana Negara. Istana Negara ini adalah tempat yang cukup sakral mestinya, yang hanya bicara tentang politik kebangsaan, yang hanya bicara tentang bagaimana masa depan Indonesia ke depan. Bukan bicara tentang politik elektoral, bukan bicara tentang pilkada, apalagi misalnya ada janji-janji politik yang kemudian ditawarkan sebagai upaya win-win solution dari dinamika yang berkembang. Jadi mestinya, kalaupun toh ingin meredam dinamika politik internal yang ada, mestinya di Teguh Umar misalnya, di kantor Mbak Mega, ataupun di kantor DPP PDIP yang ada di Tugu Proklamasi, tidak ke istana. Ini yang kemudian ramai juga kita dan Mas Bayu gitu ya, bahwa ini soal etika politik aja. Kenapa persoalan politik elektoral tentang rekomendasi dan dinamika yang ada di dalamnya harus dibicarakan di Istana Negara yang memang dalam banyak hal ini ya hanya bicara tentang politik kebangsaan dan politik kenegaraan. Ini yang menjadi catatan penting bagi saya. Nanti kita ke Mas Adi lagi ya. Saya mau ke Pak Nusirwan dulu. Pak Nusirwan, apa versi dari pusat mengenai ini? Kan pasti banyak bertanya. Kenapa akhirnya nama Gibran Rakabuming Raka yang keluar atau mengantongi tiket rekomendasi ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, bahwa tentunya kalau kita membaca atau katakanlah mendengar di publik berkaitan dengan keputusan rekomendasi calon-calon kepala daerah,
tentunya tidak hanya dilihat hanya untuk satu daerah saja, Solo begitu. Ini kan besok ini yang berpilkada banyak 270. Maka proses yang dilakukan di Kota Solo itu berlaku sama dengan kota-kota yang lain. Bahwa daerah itu mengusulkan, itu semua juga melakukan hal yang sama, menyampaikan kepada pusat usulan-usulan tersebut. Tentu bahwa bisa saja usulan yang muncul dari daerah itu keputusannya berbeda dengan apa yang dikeluarkan atau keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai yang Pak Nusirwan di dalam pleno DPP. Pak Nusirwan, yang berkembang kan saat ini adalah Solo. Nah, kemudian Gibran Rakabuming Raka ini maju karena mendapatkan keistimewaan karena seorang anak dari presiden. Benar nggak asumsi itu? Ya, kalau keistimewaan itu kan kawan Anda yang menyampaikan istimewa ya. Atau katakanlah dibuat kesan demikian. Karena kebetulan saja dia anaknya seorang presiden. Tapi kan proses itu kalau di internal kami sama saja. Nah, bahwa proses internal sama saja, Pak Nusirwan, maaf saya potong. Apakah kemudian proses pencalonannya ini sama dengan misalnya calon-calon lainnya? Misalnya kalau Mas Gibran ini kan melalui DPD begitu. Peraturan partai memang membolehkan mendaftar di samping untuk di tingkat cabang, maksudnya di kota maupun kabupaten, juga bisa di provinsi, juga bisa di pusat. Dan itu berlaku untuk semua calon kepala daerah. Maka saya katakan tadi bahwa ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Ketentuan itu tidak spesial hanya untuk Solo atau hanya khusus saja. Dan ini sebenarnya di mana Pak Nusirwan kalau bisa disebutkan daerah mana yang kemudian ini prosesnya sama dengan Mas Gibran? Ya, maksudnya saya prosesnya yang sama, itu kan pencalonan itu kan tidak hanya satu, tidak hanya satu pasang calon, dari bawah muncul 2-3 dan itu nanti diproses di tingkat provinsi, kemudian naik ke tingkat Jakarta. Itu istilahnya di sini ada evaluasi, ada tinjauan survei. Berarti ada di daerah mana, Pak Nusirwan? Hampir seluruhnya, tidak hanya cuma satu. Jadi kalau katakanlah, tentu saya katakan bisa saja yang berharap menjadi calon kemudian ada penyesalan, ya bisa lah. Itu wajar, manusiawi bahwa ada keinginan untuk berharap sekali, kemudian ternyata keputusannya tidak pada yang diharapkan. Itu kami bisa memahami, kami bisa menyadari. Tapi bukan berarti bahwa ada sebuah keistimewaan untuk Solo, itu tidak demikian. Bahwa Pak Jokowi itu mengundang Pak Purnomo, ya wajar saja, orang sama-sama kenal lama di kota yang sama di Solo kan ya bisa. Tidak ada keistimewaan, itu yang kita garis bawahi ya Pak ya di diskusi kita pagi hari ini. Kita nanti akan berbincang kembali, tetapi saat lagi kami kembali hadir.